Perkenalkan, nama saya Sonia Yohana Sinuraya dengan NIM 230304035. Saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Yuslim SEMM. Saya memiliki dua tugas. Yang pertama menjelaskan materi, dan yang kedua yaitu mengapa mengapa orang Indonesia lebih memilih menjadi TKI daripada membangun usaha bisnis di negara kita Indonesia. Nah, tugas yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pertemuan yang ke-10, yaitu manajemen pemasaran internasional. Nah, manajemen pemasaran itu seringkali kita dengar gitu. Tapi gimana sih manajemen pemasaran internasional? Apa yang mereka lakukan seperti itu? Jadi manajemen pemasaran internasional itu merupakan salah satu kegiatan proses pelaksanaan tentang pemasaran. Nah, biasanya pemasaran internasional ini dilakukan lebih dari satu negara. Dan apa yang mereka pasarkan? Biasanya mereka melakukan pemasaran seperti produk, distribusi, promosi maupun harga. Empat ini merupakan salah satu pemasaran yang mereka lakukan seperti itu. Nah, karena ini manajemen pemasaran internasional yang dilakukan lebih dari satu negara, tentu saja memiliki beberapa tantangan. Nah, apa saja tantangan yang dialami oleh manajemen pemasaran? Yang pertama yaitu budaya. Tentu budaya kita bangsa Indonesia dengan budaya luar itu sangat berbeda. Oleh karena itu merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh manajemen pemasaran. Yang kedua yaitu kendala bahasa. Bahasa kita, bahasa Indonesia dengan bahasa di luar negeri itu berbeda-beda. Oleh karena itu merupakan salah satu tantangan yang dihadapi, karena melalui bahasa kita jadi lebih susah berkomunikasi dengan konsumen di luar seperti itu, bahasa. Terus yang ketiga, selain budaya dan bahasa, yaitu regulasi dan hukum perdagangan internasional. Tentu hukum kita yang di Indonesia berbeda dengan hukum yang ada di luar negeri seperti itu. Dan walaupun terdapat beberapa tantangan, tapi manajemen pemasaran itu sangat penting karena tujuannya juga penting. Tujuan yang pertama yaitu memperluas pasar global atau pangsa global. Nah, maksud dari sini itu biasanya kan produk itu dikenalkan oleh satu negara ini aja, seperti ini negara Indonesia. Lalu itu memperluas pangsa global. Jadi produk ini juga dikenalkan di luar negeri seperti itu. Nah, jika udah memperluas pangsa global tadi, apa yang diperoleh? Nah, yang kedua itu tujuannya, yaitu memperoleh keuntungan. Nah, jadi produk ini tidak hanya dijual di dalam negeri ini saja, tetapi juga dijual di luar negeri. Nah, semakin besar kan pasar globalnya, maka semakin besar juga perusahaan memperoleh keuntungan seperti itu. Biasanya contohnya itu kayak hand body Scarlett. Biasanya hand body Scarlett itu dipasarkan biasanya di Indonesia. Tapi belakangan ini saya melihat hand body Scarlett itu juga mulai diperkenalkan oleh luar negeri. Contohnya mereka mulai memperkenalkannya ke Paris kayak gitu. Terus banyak sekali produk-produk Indonesia yang dikenalkan oleh produk luar. Seperti batik kita juga diperkenalkan keluar gitu, seperti itu. Tentu tujuannya sangat penting, dan melakukan beberapa strategi itu juga merupakan hal penting, karena strategi ini penting supaya pemasaran internasional kita ini berhasil. Strateginya itu harus efektif, relatif, harus memikirkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen luar seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu. Jadi kesimpulannya, manajemen pemasaran internasional ini sangat penting dilakukan seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa warga negara Indonesia atau orang Indonesia lebih
memilih menjadi TKI daripada membangun bisnis di dalam negeri, di dalam Indonesia. Apalagi membuka bisnis itu kan merupakan salah satu proses jangka panjang seperti itu kan. Memang TKI ini juga tidak termasuk jangka panjang karena kita hanya dibutuhkan untuk beberapa kali saja, seperti itu maksudnya. Jadi kenapa mereka lebih banyak memilih TKI daripada membuka pasar? Ada beberapa faktornya. Yang pertama, faktor ekonomi. Memang membuka usaha itu bagus karena proses jangka panjang seperti itu. Kita harus memang memikirkan jangka panjang. Tapi dalam kita membuka bisnis atau membuka usaha, kita memerlukan modal. Nah, modal itu merupakan salah satu hal yang terpenting mungkin dalam membuka usaha seperti itu. Mungkin daripada mereka membuang uang untuk membuka usaha, mungkin dipikirkan lebih baik mereka pergi ke TKI, apalagi dengan iming-iming kalau gaji TKI itu lebih besar karena dolar dan seperti itu. Faktor ekonomi juga merupakan salah satunya. Terus faktor pendidikan, karena dari kita beberapa daerah di Indonesia ini, banyak dari orang beberapa daerah yang mungkin kurang pendidikan. Bukan mereka tidak mau membuka usaha, mereka mau membuka usaha. Tapi dalam membuka usaha ini kita juga harus tahu pengetahuan bagaimana usaha kita ini tetap berjalan, bagaimana usaha kita ini tetap walaupun kita bisa membuka usaha, tetapi jika tidak dengan pengetahuan bagaimana ini bisa tetap dan memperoleh keuntungan, itu merupakan salah satu pengetahuan bagi setiap orang gitu. Terus tentang kepribadian juga, karena setiap kita itu beda-beda. Seperti yang kami pelajari di manajemen keuangan, ada 3 tipe orang dalam membuka bisnis, yaitu yang pertama berani, yang kedua setengah berani setengah tidak, terus yang ketiga tidak berani. Nah, tipe yang dimanakah orang-orang di Indonesia ini seperti itu? Apakah mereka berani? Kalau mereka berani, mereka pasti akan membuka usaha seperti itu. Ngapain harus jauh-jauh menjadi TKI? Kalau mereka setengah-setengah berani, apalagi gimana mereka yang tidak berani? Pasti mereka memilih untuk menjadi TKI seperti itu. Apakah itu juga salah satu faktor mengapa mereka memilih untuk menjadi TKI seperti itu. Apalagi TKI itu diiming-imingi dengan duit yang lebih banyak atau gaji yang lebih besar daripada gaji di Indonesia. Apalagi karena dolar sudah meningkat, sudah tinggi, jadi otomatis keuangan menjadi TKI itu juga lebih besar seperti itu. Tapi dari itu semuanya saya cuma menyampaikan bahwa mari kita bersama-sama dengan pemerintah, baik pun saya sendiri sebagai mahasiswa atau teman-teman sekalian, itu cuma mau mengingatkan bahwa memang menjadi TKI itu dengan iming-iming yang gaji besar itu memang bagus, tapi kita tuh lebih harus kita bersama-sama dengan pemerintah itu harus membangun masyarakat Indonesia supaya berpikiran bahwa kalau membuka usaha itu terbaik seperti itu. Karena di saat kita membuka usaha, berarti kita juga memberikan lowongan pekerjaan buat orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi ketika kita membuka usaha, jadi lowongan kerja pun semakin meningkat. Jadi masyarakat Indonesia bisa mengurangi pengangguran seperti itu. Jadi kita harus bekerja sama dengan pemerintah untuk pendidikan, untuk kesehatan juga kita harus bekerja sama. Seperti itu. Jadi alasan mengapa mereka memilih ke TKI tadi daripada membangun usaha itu ya tadi faktor ekonomi, pendidikan, iming-iming uang seperti itu. Dan itu menurut pendapat saya. Saya akhiri Pak. Saya Sonia Yohana Singoraya. Apabila kesalahan kata atau salah pendapat itu mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Selamat siang. Salam sejahtera.